warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutia dengan NIM 22862066062. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Dan di video kali ini saya akan membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita membuat alur tujuan pembelajaran, hal yang harus kita perhatikan yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini, yang pertama saya akan membahas mengenai memahami capaian pembelajaran. Baik, yang pertama, kita harus memahami capaian pembelajaran terlebih dahulu. Pada model kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Untuk memandu kegiatan sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Memahami CP, 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, dan yang terakhir, merancang pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari tahap pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1-3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Ada 4 langkah untuk memahami capaian pembelajaran, yaitu 1. Memahami rasional, 2. Memahami tujuan mata pelajaran, 3. Mempelajari karakteristik, dan yang terakhir ada mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami rasional, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap yang kedua yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami tujuan mata pelajaran, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap ketiga, mempelajari karakteristik. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu mempelajari karakteristik, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Terakhir, mempelajari capaian per fase. Pada bagian ini, berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu mempelajari capaian per fase, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya, bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain, karena pada dasarnya CP disusun dengan prinsip yang sama. Ibu dan Bapak Guru, memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka Ibu Bapak akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar. Setelah kita memahami capaian pembelajaran, di sini kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan praktik merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2 pada mata pelajaran TIK fase D.
yaitu mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Ibu dan bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Sebelum memulai, siapkan kembali dokumen capaian pembelajaran masing-masing serta buku catatan atau laptop untuk praktik. Pada alternatif 2 ini, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen yang pertama, yaitu elemen pemahaman TIK. Pada kalimat ini, kompetensi ditandai dengan warna hijau, sedangkan lingkup materinya ditandai dengan warna kuning. Langkah kedua yaitu mengkelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, hasil identifikasi ini bisa kita tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Ini adalah contoh kalimat CP yang sudah dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan kompetensi dan ruang lingkupnya. Nah, kita juga bisa mengkelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Misal, pada contoh ini, kita dapat mengelompokkan dalam ruang lingkup aplikasi pencarian informasi di internet. Ini hanya salah satu contoh cara untuk memudahkan analisis, bukan menjadi format atau cara baku. Langkah yang terakhir yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk kalimat pada CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah menerapkan praktik baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel untuk komunikasi. Namun, ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Misal, untuk capaian pembelajaran sebagai berikut. Pada capaian pembelajaran ini, lingkup materinya yaitu perkakas TIK. Dengan begitu, untuk kalimat CP ini bisa kita rumuskan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi perkakas TIK. 2. Menganalisis karakteristik perkakas TIK berdasarkan hasil pengamatan. 3. Menceritakan konsep perkakas TIK berdasarkan hasil percobaan. Nah, itu tadi adalah tutorial cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2. Mudah kan? Langkahnya hanya ada 3, yaitu 1. Mengidentifikasi kata kunci pada CP. 2. Mengkelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya. Yang 3. Merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk memahami berbagai cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita dapat melihat referensi yang terdapat dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Jangan lupa untuk memperhatikan juga kedalaman ruang lingkup materi dan kompetensi prasyarat saat merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sampailah kita pada langkah yang ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kita akan mempraktikannya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Ibu dan bapak guru yang mengajar pada mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti karena prinsip dan alur berpikir yang digunakan tetap sama. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ibu dan bapak dapat belajar cara merumuskan tujuan pembelajaran pada pembahasan sebelumnya. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yaitu perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, maka guru kelas 1 dan kelas 2 perlu duduk bersama untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua yaitu
menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut, dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan teks dapat dimulai dari teks yang pendek dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian ke teks yang lebih panjang dan kompleks. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode ini merupakan metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Misalnya di sini dalam elemen membaca dan memirsa, untuk dapat bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa, maka peserta didik dapat dipaparkan pada teks yang sesuai dengan kemampuan membacanya, kemudian meningkat kapasitasnya secara bertahap. Pendidik dapat memulainya dengan buku cerita bergambar yang sangat sederhana terlebih dahulu untuk memancing minat peserta didik. Pada awalnya, pendidik mungkin perlu memberikan bimbingan, misalnya dalam kegiatan membaca terbimbing. Dalam kegiatan ini, pendidik membacakan bagian buku dengan nyaring, lalu meminta peserta didik menirukan membaca. Secara bertahap, apabila kemampuan membaca peserta didik meningkat, pendidik dapat memintanya membaca bagian yang lebih banyak, hingga akhirnya peserta didik mampu membaca dengan mandiri. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun. Maka, pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau di kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Misalnya dalam elemen menulis. Dalam materi menulis tes deskripsi, murid-murid kelas 1 masih dalam taraf mengenal terlebih dahulu teks yang dimaksud teks deskripsi. Mereka bisa dipaparkan dengan beragam teks deskripsi sederhana secara bertahap. Mereka dapat berlatih menulis dengan kalimat-kalimat pendek yang terdiri dari 3-5 kata. Nah, untuk murid-murid kelas 2 bisa dikenalkan dengan teks yang lebih kompleks, baik panjangnya maupun keragaman temanya. Mereka juga dapat dilatih untuk mencoba menulis teks deskripsi yang lebih panjang. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.